Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Ketemu lagi dengan saya Muhammad Bayu Widagdo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta kebahagiaan dan tetap kreatif. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat atau mengkreasikan sebuah cerita untuk film pendek ya, karena banyak nih teman-teman yang sekarang ini ingin berkreasi membuat film pendek. Tetapi bagaimana cara untuk membuat ceritanya, sementara film pendek itu film yang kita ketahui bersama durasinya, rentang waktunya antara 20 menit ya sampai 40 menit kurang lebih ya, tetapi jarang yang sampai sejauh itu. Biasanya sih sampai 10 menit ya, sampai 15 menit itu sudah dengan credit title. Baik, mengenai durasi teman-teman bisa sesuaikan, karena biasanya itu juga sudah diatur oleh panitia ya. Beberapa ketentuan sudah ditulis, sudah diatur oleh festival atau kompetisi yang teman-teman ikuti. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan cerita film ya. Untuk membuat cerita film, kita biasanya akan membuat terlebih dahulu apa yang disebut dengan premis. Premis itu apa? Sebagai gambaran singkat, yaitu jika teman-teman hanya punya waktu sedikit atau waktu singkat untuk menjelaskan apa itu film yang sedang Anda garap atau yang sedang Anda pikirkan untuk diproduksi. Nah, kita harus menjelaskan kepada teman kita atau produser atau siapapun yang akan terlibat dengan film kita. Nah, untuk itu kita perlu yang disebut dengan premis. Jadi premis itu pernyataan cerita dan masalah yang akan menggerakkan cerita di film itu. Jadi karena itu adalah pernyataan cerita, kita hanya perlu kalimat pendek ya. Misal saja kita hanya akan mengungkapkan dalam 1 menit gitu ya. Artinya begini, jika kita belum bisa menjelaskan apa film kita secara singkat dan belum bisa memahamkan apa yang mau kita garap itu, alih-alih orang lain akan paham apa film kita, karena kita sendiri juga belum mampu untuk mengungkapkan, menceritakan secara singkat apa premis dari film kita. Maka beberapa praktisi, akademisi di bidang produksi film seringkali mengungkapkan itu dalam premis. Dan apa sih isi dari premis? Premis itu isinya ada karakter yang ada atributnya, jadi karakter plus atribut ya. Kemudian ada aksi atau tindakan dari karakter itu apa, kemudian ada situasi atau tujuan akhir dari karakter itu ya. Sebagai contoh simpel saja seperti ini, karakter biasanya di premis tidak disebutkan namanya dulu ya, cukup hal yang paling menonjol. Kemudian beri atribut. Nah, atribut sini yang dimaksud adalah bisa sifat yang menonjol, bisa nanti biasanya akan dilawankan dengan aksinya harusnya seperti apa. Yang sering kali dicontohkan itu kan yang Finding Nemo gitu ya. Jadi atribut yang dipilih untuk si ikan Nemo itu adalah dia ikan penakut. Misalnya seperti itu. Kalau saya punya cerita lain, misalnya
seorang pelajar ya, atau anak bengal gitu ya di sekolah, anak bandel di sekolah ya, disebut seperti itu atributnya ya, bisa saja. Jadi itu yang akan kita lakukan biasanya dengan aksi atau tindakan dari protagonis. Nah, mengenai protagonis apa nanti kita bahas di belakang ya. Jadi prinsipnya di premis ada karakter, kemudian atributnya apa, aksinya dia apa, aksi atau tindakannya, kemudian tujuannya apa, situasi seperti apa yang akan mengakhiri film itu. Kemudian tadi saya sempat menyinggung mengenai karakter-karakter dalam film ya, yang sering kali kita tahu yaitu protagonis, antagonis gitu ya. Dan protagonis seringkali orang salah menyebut bahwa protagonis adalah lakon atau ini apa ya, si pemenang dan segala macam. Sebenarnya protagonis itu tokoh yang menjadi pusat cerita, karena dia yang akan menggerakkan cerita itu, karena kisah hidup dia yang digunakan untuk film ini. Dia menggerakkan cerita karena ada keinginan dan tujuan serta aksi-aksinya itu ya. Kenapa dia disebut protagonis? Karena dia punya kehendak utama yang diupayakan, diusahakan agar itu tercapai di akhir film. Nah, maka dia nanti bertemu dengan antagonis, yaitu karakter yang menghalangi atau menghambat menghambat tujuan dari protagonis itu. Kemudian selain dari protagonis dan antagonis, sebenarnya ada peran lain, misalnya love interest ya, karakter yang disukai atau karakter yang menjadi perhatian dari protagonis. Oleh karena itu, karakter love interest ini bisa jadi akan membuat dampak positif atau negatif pada si protagonis, bahkan juga akan turut menggerakkan cerita, karena dia tentu saja menjadi karakter yang diperhatikan oleh si protagonis. Kemudian selain protagonis, antagonis, dan love interest, ada juga sidekick. Sidekick ini karakter yang membantu atau mendukung protagonis. Kemudian ada karakter mentor, bisa jadi kalau ini ada beberapa sih yang ada, tapi ada juga yang tidak gitu. Karakter mentor ini biasanya menjadi pendorong atau sosok yang membantu protagonis untuk mencapai tujuan dari kehendak awal tadi itu ya, kehendak utamanya dia itu. Nah, kemudian bagaimana untuk kita membuat karakter itu lebih jelas, karena dengan kita membuat karakter lebih jelas, kita akan bisa terbayangkan cerita ini akan bergerak kemana ya. Di antaranya ada spin atau spine ya. Ini keinginan atau kehendak utama yang ingin diraih oleh si protagonis ya, kehendak utama dia apa. Karena nanti selain ada spin itu tadi ada wants ya. Wants itu keinginan lain yang ingin dituju ya, atau ingin diraih oleh protagonis. Kemudian ada appearance. Appearance itu bisa juga disebut dengan atribut ya. Adalah apa yang dikenakan oleh karakter tersebut, bisa protagonis, bisa antagonis. Artinya bisa saja kalau ini film laga ya ada atribut khusus yang mencirikan karakter tersebut. Kemudian relationship ini penting. Jadi kita harus bisa mengetahui atau menceritakan hubungan karakter itu dengan karakter yang lain. Misalnya karakter protagonis dengan karakter antagonis ini sebenarnya musuhan, mesti apakah dia masih saudara, apakah dia masih mempunyai hubungan seperti apa sih dengan karakter-karakter yang lain, atau pandangan dia kepada karakter yang lain itu
Kemudian ada juga action. Action ini bagaimana sih upaya yang dilakukan oleh karakter tersebut untuk mencapai keinginan, yaitu wants tadi itu. Nah, yang terakhir yaitu ada obstacle. Obstacle ini adalah rintangan apa ya yang kita letakkan di situ ya. Rintangan apa yang kita buat untuk menghalangi si karakter tersebut mencapai keinginannya. Kemudian dalam sisi lain kita juga akan bisa menyisipkan namanya backstory atau kisah latarnya dari si karakter itu, misalnya karakter protagonis ya. Intinya adalah peristiwa-peristiwa masa lalu apa yang itu juga akan memicu konflik atau memicu cerita di film ini bisa bergerak maju. Misalnya dia adalah pendekar mata satu. Kenapa sih dia menjadi pendekar mata satu? Matanya itu kenapa misalnya gitu ya. Atau Spider-Man, bisa jadi Spider-Man itu kenapa dia, masa lalunya kenapa? Karena digigit laba-laba dan seterusnya ya. Daredevil juga begitu dan seterusnya ya. Jadi apa latar belakang dari karakter tersebut, biasanya tokoh utama ya atau protagonis, sehingga dia dengan mengalami itu kemudian itu bisa menjadi pemicu konflik atau menggerakkan cerita di film ini. Kemudian kita masuk di bagian story development atau pengembangan cerita. Nah, di sini kita bisa menggunakan 4 hal ya. Teman-teman bisa menggunakan satu, yaitu berimajinasi dengan what if. What if itu bagaimana jika. Misal ya, bagaimana jika sesuatu yang di luar dugaan itu terjadi. Saya pernah punya cerita simpel saja karena biasa mendampingi teman-teman SMA. Bagaimana jika anak bandel di sekolahan gitu ya. Ini anak bandel di sekolahan begitu, kemudian dia tertib atau disiplin mengerjakan PR. Bagaimana ya? Kemudian apa yang terjadi jika anak yang ternyata rajin dengan satu sekolahan itu kemudian ikut atau menjadi kawan si bandel tersebut misalnya. Bagaimana jika orang yang schizofrenia itu tetap menganggap kekasihnya itu masih hidup padahal dia sudah meninggal. Dia pernah punya film cerita itu, bahkan sampai saya riset ketemu dengan teman-teman psikolog dan segala macam mengenai schizofrenia ini. Jadi risetnya pun juga penting, teman-teman tidak boleh meninggalkan itu, tidak hanya berkhayal saja. Selain what if, bagaimana jika teman-teman juga bisa mengembangkan dengan mengganti genre atau aliran genrenya drama ya, roman, action, horor dan seterusnya. Itu bisa teman-teman kreasikan, ganti ini, kalau ini seperti apa ya gitu. Contoh ini kalau cerita romantis dibuat jadi film laga seperti apa ya. Nah, misalnya teman-teman, apakah ini menjadi menarik? Kalau menjadi menarik ya bagus saja berarti kalau mau dibuat. Ingat, karena biasanya di film pendek, film indie itu biasanya teman-teman masuk di film fiksi ya, film rekaan ya, jadi ceritanya ya bisa kita create sendiri gitu. Kemudian selain dua itu kita ganti ke genre, kemudian bisa change the other box ya, change the other box. Jadi kita coba karakter-karakter itu kita masukkan dalam kotak-kotak yang lain gitu, kira-kira gitu. Jadi sama halnya dengan tadi kita mengembangkan di what if, bagaimana jika itu, bagaimana ya kalau orang yang senang menyendiri harus menghadiri pesta temannya yang senang party rame-rame begitu, apa yang terjadi? Jadi penyendiri biasanya ya senangnya di tempat-tempatnya dia sendiri, dia asik dengan sendiri. Tapi kenapa, apa yang terjadi jika kemudian dia harus menemani dengan temannya yang party begitu?
seperti itu. Kemudian ada yang terakhir yaitu into kids story. Jadi kita meletakkan karakter itu dalam satu kurung yang berbeda. Jadi dua karakter atau berapa karakter yang berbeda dalam satu lokasi, jadi satu tempat. Saya punya cerita itu pernah anak bengal, ya tadi saya ceritakan anak bengal di satu SMA itu dia ngumpet bersama, karena dia menghindari upacara, dia ngumpet di ruang kesenian. Di ruang kesenian ini jarang dipakai. Ruang kesenian itu dekat dengan lapangan upacara. Ya dia di situ, kemudian dia belok ke ruang kesenian. Nah di ruang kesenian itu ternyata sudah ada sebenarnya si anak rajin di sekolahan itu. Kenapa dia juga masuk ke situ? Karena dia merasa dia salah sepatu. Kebetulan dia salah sepatu di situ, pakai sepatu putih yang harusnya pakai sepatu hitam misalnya. Jadi dia masuk ke situ tuh karena malu. Nanti kalau dia anak rajin kok pakai sepatu putih, nanti dia dipermalukan. Maka dia ngumpet dulu di ruang kesenian. Nah ternyata tempat ngumpetnya ini sama dengan tempat ngumpetnya biasanya si bengal itu. Nah selama upacara itu akhirnya sebenarnya mereka yang tadinya nggak bermusuhan, ya udah sana-sana. Biasanya kan anak bengal dan anak rajin nggak bisa jadi satu gitu ya. Lama-kelamaan akhirnya mereka ada komunikasi. Kenapa sih kamu kok jadi menjadi anak yang ya bengal tadi itu ya, sukanya. Ternyata dia punya sisi menarik lain ya, yang membuat kemudian si rajin ini interest, simpati. Kemudian juga anak si bengal ini kemudian jadi tahu bagaimana sih kehidupan si rajin ini, yang sebenarnya ya nggak kemudian membuat mereka menjadi harus saling menjauh satu sama lain karena stigma ya, tetapi mereka akhirnya bisa berteman ya, karena ngumpet di satu tempat yang sama itu. Jadi sebenarnya ini film ini hanya tempat utamanya di ruang UKS, ruang kesenian tadi itu. Contohnya seperti itu teman-teman. Jadi hari ini kita bisa diskusi mengenai premis, mengenai pengembangan karakter, kemudian jenis-jenis karakter, juga bagaimana mengembangkan cerita. Sementara itu dulu yang bisa saya share. Lain kesempatan nanti akan kita teruskan dengan diskusi-diskusi lain yang lebih menarik. Salam kreatif, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayu Hidayat.